Salam saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Mari saudaraku, kita awali renungan ini dengan sama-sama berdoa dan mengucap syukur. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur buat hari ini. Engkau telah menyertai kami sepanjang hari dan memberkati segala apa yang kami lakukan. Dan sekarang tiba waktunya kami duduk diam di kaki-Mu dan mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah ya Bapa, kami telah mempersiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih, apakah saudara pernah mendengar tentang seseorang bernama Arkipus yang disebutkan di Alkitab? Nama tersebut hanya disebutkan 2 kali di seluruh Alkitab dan tidak banyak keterangan yang bisa didapat tentang Arkipus. Namun demikian, salah satu ayat Alkitab yang menyebutkan tentang Arkipus mengajarkan satu pelajaran yang penting bagi kita. Mari kita baca ayatnya dalam Kolose 4 ayat 17. Dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Rasul Paulus menuliskan satu surat yang panjang lebar kepada jemaat di Kolose. Ketika surat tersebut dibacakan pertama kalinya di hadapan jemaat, orang-orang pastinya duduk diam mendengarkan penjelasan Rasul Paulus mengenai siapa Tuhan Yesus dan bagaimana seharusnya mereka melayani Dia. Berbagai macam ajaran dan topik praktis juga tercantum dalam surat itu. Ketika tiba-tiba pada akhir suratnya, satu nama pria disebutkan tiba-tiba, yaitu Arkipus. Jika Arkipus hadir ketika surat itu dibacakan, pandangan semua orang pasti tertuju padanya ketika namanya disebutkan tiba-tiba. Rasul Paulus memasukkan nama Arkipus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose karena Tuhan memiliki sebuah tugas khusus untuk Arkipus. Dia memiliki suatu panggilan pribadi dan dia harus melakukannya. Sama halnya dengan kita semua yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, kata-kata Rasul Paulus kepada Arkipus juga ditujukan kepada kita, karena setiap orang percaya memiliki suatu tugas khusus dari Tuhan, dan kita harus mengerjakannya sampai misi tersebut tercapai. Dalam tulisan Rasul Paulus tersebut, kita bisa mengetahui bahwa pelayanan Arkipus diterimanya dari Tuhan. Artinya, tugas khusus itu adalah ide Tuhan, bukan ide Rasul Paulus atau Arkipus sendiri. 1 Korintus 12 ayat 18 berkata, "Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya." Tuhan telah memberikan kepada setiap orang suatu tempat pada tubuh Kristus sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya, setiap orang memiliki tugas khusus yang harus dikerjakannya sebagai bagian dari tubuh Kristus. Setiap orang memiliki kontribusi yang berharga. Setiap bagian tubuh adalah penting. Saudaraku, Francis Asbury yang diutus oleh John Wesley untuk memimpin kebangunan metodis di Amerika mengatakan demikian kepada orang-orang yang dilatihnya. Meskipun iblis menyerang kalian dalam ribuan cara dan meskipun ada berbagai masalah di setiap sisi, kalian tidak pernah lebih bahagia daripada saat kalian berada di dalam pekerjaan Tuhan. Melakukan tugas khusus yang diberikan oleh Tuhan akan membawa kebahagiaan dalam hidup kita. Apabila saudara tidak yakin apa tugas khusus saudara dari Tuhan, datanglah kepadanya dalam doa
dan bertanyalah kepadanya. Terus lakukan hal itu dan berdoalah sampai saudara menerima arahan. Serahkanlah keinginan dan hidup saudara kepada Tuhan. Dia tidak hanya akan memimpin saudara, melainkan juga menyediakan hikmat dan sumber-sumber yang diperlukan. Arkipus diingatkan untuk menyelesaikan tugas yang jelas sudah dimulai olehnya. Kemungkinan sesuatu atau seseorang telah mengalihkan atau membuatnya patah semangat. Dan hal ini seringkali terjadi ketika kita menetapkan diri kita dengan sepenuh hati untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi percayalah, Tuhan akan terus setia menyelesaikan tujuannya saat mata kita tetap tertuju kepada Kristus. Saudaraku yang terkasih, demikianlah renungan malam ini, dan semoga renungan ini dapat memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa yang mulia, Allah yang Maha Kuasa, terima kasih untuk firman-Mu yang kami terima malam ini. Kami berdoa agar kiranya Roh Kudus memberikan pengertian bagi kami mengenai tugas khusus kami sebagai anggota tubuh Kristus, sehingga kami bisa melakukannya dengan taat dan menyenangkan hati-Mu. Bapa, setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami akan segera beristirahat. Kiranya Engkau memberkati kami dengan tidur nyenyak sepanjang malam dan pagar perlindungan-Mu mengelilingi kami. Juga berkatilah dan lindungilah orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada saat ini. Kami juga mau berdoa bagi Indonesia. Kami mohon Engkau memberkati Indonesia menjadi negara yang kuat dan makmur, keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan dan dipulihkan dari semua dampak pandemi. Berkati juga para pemimpin negara kami beserta aparatur pemerintahan dari pusat sampai daerah. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.